Saya buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Alhamdulillah di tengah-tengah terapi saya bisa ngasih kuliah ya. Ini saya sambil diterapi ini sama Mas Taufik fisioterapi. Baik. Sorry, mau minum apa nih? Enggak usah. Lo kok enggak? Enggak apa ya. Jadi saya Udah. Jadi kita akan sesuai dengan rencana kita pertemuan pertama itu menguasai konsep penemuan obat SBDD. Nah, indikatornya nanti mahasiswa mampu mengaplikasikan penemuan obat itu seperti apa ya. Sebenarnya penemuan obat ini tanggung jawab orang farmasi ya, tapi orang farmasi kelihatannya banyak yang kemana-mana ya, ke farmasi klinik dan sebagainya, sehingga penemuan obat ini sekarang banyak diminati oleh fakultas lain seperti kedokteran, biologi, kimia, kedokteran hewan, dan lain-lain. Meskipun demikian, sampai sekarang itu dengan jumlah prodi farmasi 295 itu belum ada temuan obat sintetik dari Indonesia. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Kemudian nanti mahasiswa dapat mengkaji konsep teoritis tentang PDB, yaitu protein data bank. Kemudian mahasiswa mampu memahami mekanisme kerja obat. Nah, kajian yang akan saya berikan adalah tentang penemuan obat ya, konsep teoritisnya, kemudian kata karakteristik interaksi obat reseptor dan mekanisme kerja obat. Nah, sekarang kita akan memulai dengan penemuan obat dari yang sederhana ya. Sebenarnya kuliah saya ini bisa diikuti oleh anak SMA ya. Semester 1 bisa mengikuti ya. Kita lihat. Penemuan obat dari yang sederhana sampai CADD. Nah, CADD itu Computer Aided Drug Design, nanti meliputi SBDD yang akan kita bahas. Nah, kita lihat peranan elektron terluar pada penemuan obat. Ini saya pikir anak SMA bisa memahami, kita lihat ya. Nah, ini dulu saya pernah tahun berapa ini ya? 2016, banyak farmasis memandang sebelah mata dengan invensi saya tentang HP 2009. Di sisi lain, Lipinski mengembangkan hasil penelitiannya dan terkenal dengan hukum rule of five-nya yang mengembangkan dan seterusnya. Jadi ini ada mahasiswa saya yang komentar. Kalau boleh jujur, maaf, saya sendiri adalah salah satu yang memandang sebelah mata, Pak. Bahkan kalau senyawa tersebut telah lolos uji toksisitas akut dan subkronik dan kronik ya, dan seterusnya. Saya sangat menghargai pendapat mahasiswa saya karena memang terbukti sampai sekarang belum ada temuan obat dari Indonesia. Kita lihat berikut. Nah, pasti kalian sudah hafal juga ini, apalagi orang kimia ya. Suka ditempel di dinding kamar ya, susunan berkala unsur-unsur. Ini basicnya ini, sehingga ini bisa diikuti oleh anak SMA, kalau mau ikut juga paham sebenarnya. Ini dari yang sederhana ya, jumlah elektron terluar pada atom H adalah 1 ya. Sangat-sangat sederhana. Pada atom C4, C adalah 4. N adalah 5. O adalah 6. F 7. Ada istilah isosterik di dalam kimia medisinal, yaitu jumlah dan susunan elektron di kulit terluar harus sama.
Jadi dimulai dari sejarahnya tahun 1919, Langmuir, diikuti dengan 1925 itu Grimm, yaitu kaidah penggeseran hidrida, kaidah penggeseran hidrida, menggeser satu tempat ke kanan secara berturut-turut unsur-unsur pada satu baris horizontal pada tabel periodik, serta menambahkan satu atom hidrogen atau ion hidrida dan melanjutkan proses ini sejauh mungkin. Tiap kolom vertikal memuat sekelompok isoster ya. Ini kalau kita pakai tabel enak sekali kita lihat. Nah, tadi kan ada di tabel periodik ya, CNO. Jadi ini kalau C digeser ke kanan, kemudian dikebawahi tambah H. Kemudian C geser ke kanan, ke bawah tambah H. Dan seterusnya. Ini ke bawahnya ini adalah isoster ya. Isoster. Apa itu kegunaan isoster? Yaitu untuk menemukan obat ya. Contoh penemuan obat berdasar isoster ya. Jadi asetilkolin menjadi karbakol. Jadi kita itu di tubuh kita ada neurotransmitter namanya asetilkolin ya. Jadi saraf kita ada dua, simpatis dan parasimpatis. Nah, di parasimpatis itu ada neurotransmitter namanya asetilkolin. Asetilkolin ini diciptakan sama Allah sangat rapi ya. Dibentuk dari asetil dan kolin bereaksi, kemudian nanti bekerja, kemudian dihancurkan. Kenapa? Kalau nggak dihancurkan itu kita akan kejang. Jadi kalau kelebihan kita kejang, kalau kekurangan kita tidak bisa menggerakkan tangan kita ya. Ada penyakit namanya Alzheimer. Nah kalau kita lihat asetilkolin itu adalah suatu ester ya. Jadi sebelah kiri ini adalah suatu ester. Dia akan mudah dihidrolisa. Oleh karena itu supaya dia tidak mudah dihidrolisa, maka diganti dengan isosternya. Tadi CH3 itu isoster dengan NH2, sehingga kita ganti NH2, sehingga yang namanya karbakol ini itu sudah bisa menggantikan asetilkolin sebagai neurotransmitter gitu ya. Kemudian ada lagi karbutamid, yaitu antidiabetik oral menjadi tolbutamid. Glukus NH pada karbutamid diganti dengan isosternya CH2 pada tolbutamid ya. Jadi atau kalau di sini NH2 diganti dengan CH3 karena isoster. Maka dia akan tetap akan menjadi antidiabetik oral. Kemudian bisa lagi apa? CH3 pada tolbutamid antidiabetik oral diganti menjadi Cl karena elektron terluarnya sama yaitu 7 ya. Menjadi klorbutamid. Nah, ini bedanya apa? Kalau ini mudah termetabolisme menjadi alkohol dan asam karboksilat di CH3-nya. Kalau Cl ini enggak, sehingga bisa memperlama durasi obat. Yang tadinya misalnya 3 kali sehari menjadi 2 kali begitu. Jadi isoster ini adalah sejarah untuk menemukan obat pada saat belum ada komputer atau belum komputasi. Nah, peranan isoster dalam penemuan anti kanker juga banyak sekali ya. Kita mengenal purin dan pirimidin adalah suatu basa nitrogen yang membentuk dua jenis dasar nukleotida dalam DNA dan RNA. Basa cincin nitrogen 2 karbon, adenin dan guanin adalah purin, sedangkan basa guanin nitrogen 1 karbon, timin dan sitosin adalah pirimidin. Nah ini di biokimia sudah ada, saya sekedar mengingatkan ya. Jadi secara sepintas saja perbedaan DNA dan RNA. Nah ini strukturnya. Ini struktur daripada basa pirimidin ya. Ya, jadi ini struktur sitosin, timin, dan urasil ini ya. Jadi kalau kita belajar obat itu tentu nggak terlepas dari struktur kimia ya. Nah ini anti kanker fluorourasil
adalah isoster timin ya. Jadi tadi DNA atau RNA tadi kan diperlukan oleh sel, demikian juga sel kanker. Sehingga kalau kita kecoh dengan isosternya, kayak di sini misalnya timin kita ganti CH3 dengan F menjadi fluorourasil. Fluorourasil ini sudah bisa mengecoh sel kanker sehingga sel kankernya mati. Begitu mudahnya ya menemukan obat sebenarnya. Ada juga anti kanker Tegavur, Floxuridin, sama ya dengan mengganti isosternya. CH3 diganti F. Kemudian yang vasapurin juga demikian ya. Ada adenin, ada guanin. Nah, anti kanker 6-merkaptopurin adalah isoster adenin ya. Jadi adenin tadi itu juga diperlukan untuk DNA atau RNA, kemudian kita ganti isosternya, sel kankernya sudah terkecoh ya, sudah mati ya. Jadi saya sering bilang kalau orang yang hobinya memanipulasi, mending masuk farmasi nemukan obat ya. Jangan masuk fakultas ekonomi, nanti memanipulasi anggaran jadi korupsi ya. Gitu. Demikian juga ini adenin dan azathioprine. Anti kanker 6-tioguanin, 6-tioguanin adalah isoter guanin juga ya. Jadi kalau O ini bisa jadi isoternya diganti SH. Masih banyak ya, sama kita lewat, intinya sama ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang filosofi elektron dan peran komputasi. Kita itu kalau belajar kimia itu sangat enak. Kenapa? Karena kimia itu bisa mengajari kita sehari-hari. Contoh di sini kita tampilkan mekanisme kerja, mekanisme reaksi ya, molekul yang saya temukan. Di sini kelihatan bahwa elektron itu yang bergerak ya. Jadi kalau kita mau memberi itu kita yang bergerak ya. Jangan sebaliknya, kita mau memberi kue tetangga itu kita yang ke tetangga ngantar kue pakai piring ya. Jangan WA sama tetangga. Tetangga, saya punya kue ke rumah ya, bawa piring kosong. Nah itu nggak sopan itu ya. Jadi kita diajari sopan santun oleh mekanisme reaksi molekulnya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita memberi kue ke tetangga, kita yang datang. Apalagi kalau kita membayar zakat ya. Jadi tidak etis kalau ada pejabat bayar zakat open house. Karena zakat itu adalah milik orang lain. Ya kita harus mengantar ya. Punya kue sendiri aja diantar, apalagi zakat itu milik orang lain ya. Ya, jadi memberi adalah bergerak. Filosofinya di sini. Nah, kemudian juga ini apa namanya? Ya, kita lihat di sini tadi. Ini sebenarnya N ini kan hanya satu pasang elektron. O-nya sebenarnya di sini nggak saya gambar. Ada dua pasang elektron sebenarnya. Yang tidak terbagi. Terus kenapa kok yang nyumbang kok yang N yang cuma sepasang? Nah ini juga filosofi. Jadi untuk jadi dermawan kita nggak perlu nunggu kaya ya. Jadi tidak perlu kita kaya dulu baru jadi dermawan ya. Jadi di sini contohnya atom N dengan O. N itu lebih dermawan dibanding O. Kenapa? Karena O lebih elektronegatif. Dia lebih suka dengan elektron. Nah di era komputer ini kita sudah mulai dengan software-software ya. Nanti akan saya bagikan software-softwarenya. Contoh di sini adalah para aminofenol. OH itu pengarah orto dan para ya. Masalahnya ortonya ada dua, kiri dan kanan. Nah, kalau zaman dulu kalau nanya yang masuk kiri atau kanan sama aja, kiri atau kanan. Ternyata nggak sama. Ternyata tidak sama.
karena OH-nya di sini adalah tetrahedral, bukan planar. Ya. Nah, di sini kalau kita hitung kerapatan elektronnya di atas ini. Kalau kita hitung kerapatan elektronnya, ternyata kalau ada muatan gugus yang bermuatan positif, maka akan menuju ke muatan yang negatif ya. Jadi itu hukum sunatullah. Kalau ada positif pasti ketemu negatif ya. Jadi LGBT itu tidak sunatullah ya. Nah di sini kapan itu negatif? Ternyata di sini ada hukum aksi reaksi. Kalau di sini hanya, maka di sini akan terjadi hukum aksi reaksi, yaitu di sini lebih negatif. Nah, jadi sehingga kalau ada muatan positif, maka akan menuju muatan negatif reaksinya. Jadi akan mengisi yang tidak ada, yang ada protonnya, karena di sini akan terjadi keseimbangan sehingga di sini lebih negatif. Jadi tadi untuk menjadi dermawan tidak perlu nunggu kaya, N lebih dermawan dibanding O, orto yang bedakan dengan H lebih nukleofil hukum aksi reaksi. Nah tadi udah ya, contoh penemuan obat berdasarkan isostat tadi. Ini kalau kita gambar kerangkanya saja seperti ini, molekul karbakol hijau yang asetilkolin merah ya. Kalau kita hilangkan hidrogennya sama persis, makanya reseptornya tadi bisa dikecoh ya, bisa untuk obat Alzheimer. Nah kita lihat antibiotik. Selama ini antibiotik derivat penisilin itu dijelaskan dengan karena dialanin mirip dengan kerangka penisilin. Itu zaman dulu sebelum ada komputasi. Kita buktikan sekarang. Bisa enggak? Sama enggak? Nah, jadi zaman dulu menjelasinya seperti ini. Digambar dua dimensi, digeser-geser, mirip gitu. Ternyata nggak bisa diterima untuk zaman sekarang. Karena apa? Karena struktur molekul itu tiga dimensi, nggak bisa dua dimensi seperti ini. Kita akan buktikan, nah seperti ini. Ya. Pada struktur molekul dioptimasi, maka konformasinya seperti ini ya. Nah ini yang dialanin bahan untuk dinding sel bakteri untuk membentuk peptidoglikan. Yang ini derivat penisilin. Nah, di mana samanya ya kan? Jadi sekarang udah terbantahkan, nggak seperti itu cara menjelaskannya, tapi dengan molekular docking. Nah ini kalau dioptimasi juga tetap nggak bisa sama ya. Nah ini hasil temuan saya. Sebenarnya saya itu ingin membuat molekul obat, molekul desain yang sama khasiatnya dengan paracetamol, tapi sama Allah dibelandangkan. Sehingga sekarang molekul ini saya kasih nama algetika. Karena kalau penemunya itu nggak bisa dirubah ya. Kalau penemunya misalnya Allah gitu, nanti saya malah apa dikeluarkan dari UGM. Pak Heri kayaknya udah agak panas ini otaknya gitu ya. Jadi namanya aja saya ganti jadi algetika. Al itu bahasa Ibrani Tuhan, Allah. Getika itu analgetik antipiretik kiriman Allah begitu. Ini sudah saya patenkan masuk 107 inovasi Indonesia 2015. Nah, jadi urea sebagai bahan baku analgetika unggulan. HP 2009 dulu judulnya seperti itu. Tapi di buku itu judulnya jadi aneh. Judulnya jadi turunan pupuk pencegah ambruk. Aneh ya, lucu. Lucu dan menjengkelkan. Nah, ini beberapa. Nah, kita nanti akan menginjak sebelum saya lanjutkan, nanti saya akan adakan diskusi. Jadi penemuan obat itu
sekarang dengan desain obat dengan komputer ya, dengan CADD, Computer Aided Drug Design, itu ada dua, LBDD, Ligand Based Drug Design, dan SBDD, Structure Based Drug Design. Bedanya apa? Jadi LBDD itu Ligand Based Drug Design. Jadi mendesain obat, menemukan obat berdasarkan ligand. Jadi yang tengah, kita nggak perlu target reseptor, tapi hanya perlu obatnya. Nah, saya sudah nulis buku juga, hubungan kuantit, struktur, dan aktivitas ya. Jadi dari kerangka ini nanti dimodifikasi, kemudian dibuat persamaan garis, kemudian didesain molekul obat baru yang lebih bagus dari yang ada. Di kuliah ini kita tidak bahas ini ya, kita bahasnya SBDD ini. Structure Based Drug Design. Kalau Structure Based Drug Design itu sebaliknya, kita nggak perlu obatnya hanya perlu untuk pembanding. Jadi obatnya nggak harus mirip seperti ini strukturnya ya. Yang penting interaksi dengan reseptornya itu sama. Nah, jadi seperti ini. Kita hanya butuh targetnya, dan saya juga sudah nulis buku tentang molekul checking paracetamol dan analognya menggunakan blend. Nah, untuk sementara saya stop dulu, kita buka diskusi. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silahkan. Ada pertanyaan? Ayo silakan yang mau bertanya. Jangan diam-diam saja. Silahkan. Ini semester 7 ya, berarti sudah banyak ilmunya. Di UMJ itu saya ngajar kayak gini semester 1, dia belum apa-apa, jadi si pada bingung. Silakan. Ada yang ditanyakan? Pada nyimak nggak ini? Silakan. Mudah-mudahan cukup mudah dipahami ya. Karena tadi dari tabel periodik yang sangat-sangat sederhana ya. Kebetulan kalau dari saya belum ada, Pak. Oh ya, boleh. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maratun Filistiani, Pak. Izin bertanya, mengapa sih interaksi obat dengan reseptor itu harus diperhitungkan dengan matang gitu, Pak? Oh ya, bagus. Jadi interaksi obat reseptor itu nanti yang menentukan efek ya. Jadi kalau kebanyakan obat itu bekerja lewat reseptor ya. Kalau yang antasi itu enggak, misalnya obat mah ya, kita mah kan asam, kita kasih basa, misalnya aluminium hidroksida, itu reaksi biasa, tidak melibatkan reseptor. Kalau yang melibatkan reseptor itu pakai interaksi obat reseptor. Nah, interaksi obat reseptor ini nanti akan menimbulkan efek, sehingga itu sangat-sangat penting ya. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana obat kita, contohnya paracetamol itu berinteraksi dengan targetnya suatu enzim, yaitu enzim siklooksigenase 2 ya. Jadi kalau obat yang bekerja dengan reseptor itu ibaratnya obat itu melayang-layang di lautan asam amino ya. Jadi obat itu melayang-layang di lautan asam aminonya, makin banyak interaksi asam aminonya, nanti obat itu makin poten seperti itu. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih banyak. Ya. Bisa tak kasih contoh sekalian ya. Tak share screen.
Kelihatan ini interaksi obat reseptor. Lihat. Kelihatan, Pak. Nah, ini contoh interaksi obat reseptor paracetamol ya. Jadi paracetamol itu jadi kalau kita luka misalnya atau sakit itu sebenarnya tubuh kita itu mengeluarkan apa yang disebut asam arachidonat. Nah, asam arachidonat itu sama enzim siklooksidinase 2 itu tadi dari asam-asam amino ya. Jadi enzim itu suatu protein, protein terdiri dari asam-asam amino. Nah, eh, asam arachidonat tadi kalau kita luka itu akan dirubah menjadi prostaglandin atau PGG2 dan PGH2. Nah, PGG2 dan PGH2 itu yang akan melapor ke tubuh kita, ke otak kita. Ada sakit, ya ada luka sakit dong gitu. Nah, supaya tidak ada yang melapor, kalau kita makan paracetamol itu enzimnya tadi nggak bisa merubah asam arachidonat menjadi PGG2 dan PGH2. Nah, bagaimana interaksi paracetamol dan enzimnya? Nah, seperti ini ya. Jadi ada interaksi obat reseptor. Jadi enzim siklooksidinase 2 itu terdiri dari asam-asam amino ya, asam-asam amino. Nah, contohnya ini tirosin 348, fenilalanin 205, triptopan 387. Jadi semuanya ini itu eh, jadi ini apa yang berperan dalam merubah asam arachidonat tadi itu dipegangin sama paracetamol. Jadi dia nggak bisa merubah asam arachidonat menjadi PGK2 dan PGH2 sehingga nggak ada yang lapor. Nah, seperti itu. Kalau kita lanjutkan di sini molekul saya LG3 ini. Nah, di sini malah ada yang namanya serin 530. Serin 530 ini disebut asam amino fingerprint untuk analgetika. Jadi kalau serin 530 dari enzim siklooksidinase 2 tadi dipegang sama obat, itu obatnya akan lebih kuat lagi. Nah, di sini kan dipegang dalam bentuk ikatan hidrofob dengan algetika. Jadi ini lebih kuat dibanding paracetamol molekul saya. Terus ada lagi molekul MH2011. Ini serin 530 itu dipegang dalam bentuk interaksi ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini lebih kuat dibanding ikatan hidrofob sehingga MH2011 ini 5 kali lebih kuat dibanding paracetamol. Kalau algetika tadi 1,96. Jadi seperti itu. Nanti ini juga akan saya berikan softwarenya ke kalian sehingga kalian nanti bisa belajar seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Ada pertanyaan? Atau belum hangat? Pemanasannya masih perlu? Ya, nanti kalian sangat terbantu karena nanti banyak YouTube saya ya berisi sekitar 250 video ya. Jadi apa aja nanti bisa dilihat di sana untuk membantu kuliah ya. Ada pertanyaan? Bagaimana? Kalau tidak akan kita lanjutkan dengan eh, protein data bank. Kalian sudah ada yang tahu protein data bank? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, bagus. Kalau sudah berarti kita bisa cepat.
Jadi protein data bank PDB. Protein data bank atau bank data protein adalah suatu bank data protein yang dapat diunduh di laman yang memuat berbagai protein target suatu obat. Salah satu laman tersebut adalah RCSP ini ya. Saya kasih contoh PDB-nya adalah siklooksigenase 2 yang berinteraksi dengan SC58 ya. Jadi ini satu-satunya bank yang halal ya. Bebas riba, bisa ngambil uang, tapi uangnya dalam bentuk protein ya. Ngambil protein dibikin buku, nanti jadi uang. Nah, tadi yang saya katakan tadi seperti ini ya. Asam arikidonat dengan enzim siklooksigenase 2 menjadi PGG2 dan PGH2. Nah, paracetamol itu bekerjanya menginhibisi enzim siklooksigenase 2. Untuk suatu kapan PDB itu sebagai agonis atau antagonis itu tergantung dari referen ligannya ya. Jadi ini contohnya 6 kop ini. Kemudian untuk Untuk efek samping kebetulan paracetamol itu di bereaksi dengan enzim sitokrom P450-2E1 dan di sana ada kodenya. Jadi kita bisa memprediksi efek samping paracetamol atau molekul yang kita desain dengan docking. Bedanya apa? Bedanya kalau efek analgetik makin minus skor docking makin bagus. Tapi kalau untuk efek samping makin minus makin toksik, makin hepatotoksik. Nah, kenapa hepatotoksik paracetamol seperti ini? Jadi metabolitnya namanya NAPQI ya. Jadi setiap obat yang kita makan itu akan dimetabolisme sama hati kita. Jadi hati kita itu luar biasa sibuknya ya. Makanya kalau orang yang tahu kalau mau makan obat itu ditengok dulu. Obatnya perlu enggak sih? Karena setiap makan satu obat itu hati kita itu bekerjanya luar biasa keras ya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, pada saat paracetamol itu dosisnya berlebih atau berkepanjangan atau diberikan bersama obat yang perlu enzim yang sama yaitu glutathione S transferase, maka akan rebutan tadi. Napkina itu akan rebutan, kalau nggak kebagian dia akan nempel di sel hepar sehingga hati kita rusak. Nah, ini ada kodenya untuk sitokrom P. Ya, Share screen-nya nggak muncul, Pak. oh ya ya maaf saya screennya. Saya screennya. Iya, kita ulang lagi kalau gitu. Nah, jadi kita protein data bank tadi. Nah, ini tadi ya. Asam arikidonat jadi PGG2, PGH2 ini yang lapor kalau kita ada luka atau sakit. Nah, sehingga ini kita blokir dengan paracetamol. Jadi protein target suatu obat dalam PDB biasanya dalam bentuk kompleks ligan dan protein. Ligan itu bisa bentuk agonis maupun antagonis. Jadi tergantung kita memakai PDB yang mana. Contohnya yang nangkok ya tadi saya ulang lagi, di sini ada sitokrom P452E1, ada kodenya 2E3E6I. Ini bisa kita pakai untuk memprediksi apakah desain obat kita itu hepatotoksik atau tidak dibanding paracetamol. Nah, ini tadi hepatotoksiknya, NAPQI, nah namanya yang tengah ini namanya NAPQI. Ini kalau pemakaian jangka lama atau berlebih atau bersama obat-obat yang butuh glutathione S transferase misalnya
kurkumin ya dalam temulawak atau dalam kunyit itu bisa membuat paracetamol kita merusak hati kita. Nah ini contohnya 3E61 tadi ada di protein data bank human cytochrome P452E1 untuk kompleks dengan indasol. Nah, pemilihan ligand dalam PDB. Ligand dalam PDB menjadi referen ligand dalam suatu validasi. Nah, ini kadang-kadang kalau untuk pemula sering salah ya memilih ligand natif atau referen ligand. Ini yang dimaksud adalah obatnya ya. Kadang-kadang di sana dicantumkan di PDB itu ligandnya ada 3 atau 4, padahal sebenarnya yang lain itu ligand semu, artinya ligand yang bukan yang dimaksud dalam PDB. Ini contohnya PDB anti COVID-19 ya. Kemarin UNER itu ada tim untuk menemukan COVID sampai sekarang kayaknya nggak ada beritanya ya. Itu pakai kode 6LU7 dan saya pernah ikut webinarnya tapi nggak boleh nanya katanya. Bapak nggak boleh nanya. Oh ya sudah, teman dengerin. Nah ini 6LU7 kristal struktur COVID-19 main protease membentuk kompleks dengan inhibitor N3 ya. Jadi obatnya itu namanya N3 sebagai inhibitor. Nah, caranya itu seperti ini. Nanti kalian praktek ya, praktek bagaimana memvalidasi suatu kode PDB. Ini yang biru ini adalah enzimnya, yang kuning ini adalah obatnya N3 tadi. Kita copot, kita kembalikan, harus bisa balik dalam ketentuan RMSD-nya harus di bawah 2. Nah, ini RMSD-nya adalah 1,81 ya, jadi bisa, artinya valid. Ini PDB yang lain, 3E9S. Bentuknya seperti ini. Kita validasi, kita kembalikan. 0,58 berarti valid. Ada 1G5S contohnya untuk anti kanker ya, CDK2. Membentuk kompleks dengan inhibitor H717. Ini juga kita validasi. Kita hitung RMSD-nya 1, ini beberapa contoh reseptor anti diabetes ya. Ada inhibitor alfa glukosidase, validasi. Jadi dalam molekular dosing itu validasi itu penting sekali ya. Ada beberapa seminar yang satu presentasi itu validasinya RMSD-nya 10 ya. Pas saya tanya dia malah bingung. Apa itu Pak RMSD? Waduh, kasihan dosennya nggak ngasih tahu. Dia disuruh presentasi di seminar internasional, bayangin. Ini juga agodis tentang apa? Anti diabetes. Ini juga sama ya, kita validasi. Jadi selama COVID itu saya banyak sekali diuntungkan ya. Saya kuliah online sampai menghasilkan 250 video ya. Kalau dihitung itu mungkin ada 100 ya. Ada 100 juta itu ya. Jadi alhamdulillah ya. Orang COVID pada kehilangan nyawa ya. Tapi alhamdulillah saya malah dapat uang bisa untuk nikahkan anak saya ya. Jadi kadang-kadang kita itu apa ya seperti itu, sesuatu yang buruk untuk orang lain belum tentu bagi kita. 7VH8 ini anti COVID ya. Nah, buku saya yang baru sudah terbit desain molekul anti COVID, tapi belum pakai yang 7VH8 ya. Masih pakai 6LU7. Ini Pak Lopet. Bisa valid 1,8 sehingga bisa kita pakai untuk desain molekul ya. Dan alhamdulillah saya bisa berhasil mendesain molekul yang sebaik Pak Lopet ya.
Di video di YouTube saya ada, nanti saya share. Waktu workshop di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang selama 2 hari. Nah, itu dulu saya buka bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Protein data bank. Maka bisa diikuti kuliahnya? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Nah, pernyataan juga boleh, nggak harus tanya ya. Misalnya, Pak, saya melakukan gini, gimana? Sudah pernah ada yang belajar dongeng? Dari Lulu? Dari Lulu sudah bisa molekuler dongeng? Sudah pernah melakukan molekuler dongeng? Halo? Belum, Pak. Belum. Baik. Ada yang sudah? Artanti pernah melakukan molekuler dongeng? Pakai autodoc misalnya? Nurkalisah sudah pernah melakukan molekuler dongeng? Belum ada. Belum. Oh ya, nggak apa-apa ya. Kemudian nanti setelah kuliah nanti bisa dongeng semua. Jadi plancer namanya. Pengguna plan. Plancer. Jadi pengguna plan. Sudah banyak yang menggunakan plan. Mungkin ada 1000 lebih ya. Nah, saya sering adakan pelatihan online juga. Gimana? Ada pertanyaan? Pernyataan? Nggak ada yang respon ini Pak. Ini pada nyimak nggak sebenarnya ini. Kemudian nyimak ya. Bapak izin bertanya, tapi Ya, materi yang sebelumnya boleh nggak? boleh. Silakan. Silakan. Tadi kan kita belajar isosterik ya, Pak. Isosterik Betul, kan jumlah dan susunan elektron di kulit terluarnya itu harus sama. betul, Nah, isosterik itu kan untuk penemuan obat ya, Pak. Nah, betul. saya dapat yang sama nih, Pak, kayak senyawa promazin dan imipramin itu sebagai antidepresan kan ya, Pak. Iya, Nah, betul. apa senyawa-senyawa yang bentuknya atau strukturnya sama kayak gini, apa bisa semuanya dijadiin untuk penemuan obat, Pak? Atau ada klasifikasi tertentunya gitu, Pak? Oh iya. Jadi kalau untuk antidepresan itu apa khusus ya, lebih khusus lagi karena dia ada nanti ada sudut alfa, sudut beta, sudut gamma ya. Jadi itu penelitiannya masih apa istilahnya masih baru sehingga itu dibanding obat-obat yang lain itu lebih kompleks. Tapi bisa ya, bisa. Jadi nanti ada itu ya, ada yang namanya sudut alfa, sudut beta, sudut gamma. Ya, jadi karena apa
terlalu kompleks dan tidak masuk di bahasan, maka tidak saya siapin. Nanti mudah-mudahan di kuliah mendatang bisa tak siapin ya. Begitu. Berarti struktur-struktur apa senyawa yang strukturnya sama ini semuanya bisa dijadiin untuk penemuan obat ya, Pak? Bisa, bisa. Jadi nanti bisa misalnya untuk khasiatnya tetap sama. Kalau yang di antidepresan itu ada yang nanti kalau sudutnya alfanya harus sekian derajat, betanya sekian derajat, alfanya gamanya sekian derajat tuh supaya efeknya apa satu. Karena antidepresan itu nanti efeknya ada yang antidepresan, ada yang satunya itu apa namanya eh, apa namanya. Jadi untuk itu untuk double gitu, antidepresan sama penenang gitu. Baik, Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, Tapi silakan. itu materi yang sebelumnya. Cuman Oke. tadi saya agak lupa slide keberapa. Tadi yang saya ingat itu ada struktur yang dia CH3 sama Cl. Nah, kalau CH3 itu kan dia metabolismenya lebih mempercepat. Betul, Terus kalau yang Cl itu dia lebih lama ya, Pak. betul, Jadi kalau yang Cl ini kalau misalnya digunakannya hanya kalau nggak salah 2 kali ya, Pak, dibandingin betul, CH3. betul. Itu kenapa ya, Pak? Terus juga apakah dalam pembuatan struktur itu dahulunya dicoba-coba gitu, Pak? Kayak dipasangkan dengan CL, dipasangkan dengan ini, kayak gitu ya, Pak? Iya, Apa ya. gimana? Jadi itu kan hasil penelitian ya. Hasil penelitian. Kenapa tadi bedanya eh, tolbutamid dengan klorbutamid? Jadi kalau klorbutamid itu dipakai misalnya 3 kali sehari. Nah, kalau klorbutamid karena durasinya lama, dia cukup 2 kali sehari. Jadi untuk perkembangan kenyamanan pasien. Kadang-kadang kan pasien itu lebih senang ada yang makan obatnya 2 kali, kalau perlu 1 kali dibanding 3 kali begitu. Jadi maksudnya itu untuk kenyamanan pasien begitu ya. Itu di bidang struktur. Kalau di bidang formulasi nanti ada juga obat itu dibuat lepas lambat ya. Jadi yang biasa 3 kali sehari cukup sekali, tapi teknologinya teknologi formulasi bukan struktur kimia begitu. Bisa dipahami? Kalau untuk yang teknologi formulasi itu seperti apa ya, Pak? Kalau itu nanti dilapis-lapis itunya. Tabletnya itu dilapis-lapis. Jadi nanti dilepaskannya dikit, 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 dikit gitu ya. Itu biasanya dipelajari di farmasetika, di formulasi. Kalau di kimia, kalau bidang saya kan kimia. Biasanya kalau kimia itu dari strukturnya. Kalau itu dari formulasinya. Jadi nanti disalut-salut sehingga dilepaskannya dikit, dikit, dikit gitu. Termasuk misalnya nano nanoteknologi itu misalnya ya. Misalnya obat yang tadinya obat saya misalnya dosisnya misalnya 300 miligram sekali makan. Itu kalau di nano itu jadi 10 kali lebih kecil, berarti bisa 30 miligram. Nah, seperti itu. Jadi kalau teknologi nano, kemudian formulasi itu masuk ranah farmasetika. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Yang lain ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Adelvia Silvi Anggraini. Izin bertanya mengenai materi sebelumnya. Mengapa sampai saat ini, Pak, belum ditemukan obat kanker yang dapat membunuh sel kanker secara optimal ya, Pak? Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi medis telah menghadirkan banyak terobosan, Pak, di bidang kesehatan. Ya.
Jadi sebenarnya obat kanker itu bukan belum ditemukan, sebenarnya banyak yang sudah ditemukan ya. Tetapi karena penyakit kanker ini mekanisme apa namanya mekanisme terjadi kanker ini paling banyak ya, paling kompleks dibanding yang lain sehingga mekanisme kerjanya itu banyak sekali gitu ya. Nanti sebenarnya ada bahannya tapi nggak masuk sini ya. Bagaimana kita membuat obat anti kanker. Kayak tadi kan yang saya sebutkan isosat tadi kan juga salah satu contoh penemuan obat kanker ya. Tapi kanker itu selalu berkembang gitu ya. Jadi kanker diobati nanti terus dia membentuk lagi yang baru. Jadi kalau istilah kuman itu resisten. Kalau kanker itu nanti dia merubah diri selnya. Jadi yang tadinya diobati misalnya sama lapatinib itu nanti jadi nggak manjur lagi ya kita harus menemukan lagi. Jadi bukan berarti nggak ditemukan obat kanker, sudah ditemukan tapi kankernya itu selalu memperbaiki diri juga begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi obat kanker yang terkenal kan dulu Taksol ya. Taksol itu dulu penemuannya butuh waktu 50 tahun. Yang terbaru ini lapatinib itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun dengan komputer. Jadi udah banyak sebenarnya perkembangan penemuan obat sebenarnya. Yang perlu dicatat COVID kemarin. Jadi saya juga sebagai orang yang belajar penemuan obat itu heran. Kenapa kok penemuan obat COVID kok tidak gencar? Kenapa? Karena apa? Karena untungnya kurang banyak. Jadi kalau kita menemukan obat COVID itu yang kena COVID berapa? Tapi kalau menemukan vaksin itu konsumennya orang sehat, makanya vaksin lebih laris ya. Jadi sudah ditunggangi dengan keuntungan ekonomi ya. Bahkan kalau anggaran COVID kan nggak ada auditnya ya. Luar biasa ya. Ini bisa dikorupsi ya. Nah, jadi COVID kemarin itu luar biasa dampaknya itu. Ya, semua orang jual vaksin. Kenapa? Ya karena lebih untung. Vaksin konsumennya berapa? 250 juta kan. Kalau obat konsumennya berapa? Nah, jadi seperti itu. Ada lagi? Ada yang sudah mengenal dongeng enggak ya? Mungkin udah ada yang belajar dongeng lewat YouTube atau lewat teman pakai Autodoc misalnya. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ini prodi kimia ya. Prodi kimia dapat kimia medicinal 3 SKS ya. Luar biasa ya. Farmasi UGM itu sekarang kimia medicinnya cuma 2 SKS ya. Dulu 10 SKS ya. Jadi farmasi UGM itu dulu terkenal unggul karena kimia medicinalnya. Sekarang kimia medicinalnya sudah dipotong jadi 2 SKS. Jadi saya nggak tahu keunggulan UGM sekarang ada di mana. Saya kurang tahu ya. Ada lagi pertanyaan? Pernyataan juga boleh. Saran juga boleh. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan molekuler dongeng. Ya, bisa kita lanjutkan dengan share screen. Molekuler doping atau ada yang membahasa Indonesia kan itu penambatan molekulnya.
Jadi adalah suatu prediksi ya, energi dua molekul ya. Jadi docking itu energi dua molekul yaitu obat reseptor ya. Asumsinya itu keduanya tadi itu ngedok ya, jadi cocok ya. Kalau zaman dulu itu seperti teori kunci dan gembok ya. Walaupun zaman sekarang sebenarnya udah kurang sesuai ya. Karena kalau kunci dan gembok itu kan kaku ya. Sementara obat reseptor itu nggak kaku, dia itu fleksibel ya. Bisa bergerak fleksibel. Di sini adalah interaksinya maksimal ya. Jadi dua obat reseptor tadi itu interaksinya maksimal atau ya, energinya itu yang minimal ya. Jadi kalau interaksinya maksimal itu energinya minimal. Nah, ada yang namanya rigid docking. Kedua molekul itu rigid ya, seperti kunci dan gemboknya. Ini zaman dulu ini ya. Zaman dulu ada teori di farmasi itu terkenal. Teori kunci dan gemboknya. Jadi baik key and lock model ya. Baik protein atau obatnya itu kaku ya. Kemudian ada yang docking itu semi fleksibel ya. Jadi reseptornya proteinnya itu rigid ya kaku. Kemudian obatnya itu yang fleksibel. Ini juga masih belum sesuai. Nah, yang berikut adalah flexible docking ya. Saya menggunakan flexible docking dengan software namanya PLAN ya, Protein Ligand End System. Buatan orang Jerman yang dimodifikasi sama teman saya dari UTY sehingga yang tadinya banyak coding menjadi 2 coding ya dan bisa langsung di Windows. Nah, di sana ya di webnya asli itu masih pakai Linux ya. Linux Win32, padahal laptop sekarang sudah Win64 ya. Nah, jadi orang kita itu pintar-pintar ya. Teman saya yang namanya Pak Satyo Nuryadi itu dosen IT di UTY itu memodifikasi plan ini sehingga jadi sangat mudah untuk dipraktekkan. Nah, jadi ligand protein docking ya. Jadi kita mempelajarinya ligand dan protein docking ya. Jadi kalau protein-protein kita nggak belajar itu ilmunya tersendiri ya. Jadi kita obatnya belajar obat yang ligand atau small molekul yang kecil ya. Nah ini ada beberapa software. Ada yang Autodoc ya ini sering dipakai ini terkenal ini. Terkenal bukan berarti lebih bagus ya. Ada UCSF Doc. Ada ICM Doc. Ada Good Doc. Ada Plan. Plan ini gratis tapi ini sudah dibandingkan setara dengan Good ya. Ini sering dipakai di Free University Amsterdam ya. Ada yang MOE di Fakultas Farmasi itu pakai MOE, lisensinya 2 tahun 90 juta. Tapi untuk docking menurut saya lebih bagus Plan ya. Untuk visualisasi juga kita pakai yang lain. Kenapa kok mahal? Karena di sini lengkap ya. Bisa untuk preparasi, bisa untuk docking, bisa untuk visualisasi. Kalau yang pen tadi tidak, pen itu hanya untuk mendockingkan. Untuk visualisasi kita pakai software lain yaitu Liquid dan Paymol. Ada Black, ada Glade ya, Tuhan Schrodiner. Nah dalam docking kita harus tervalidasi dengan RMSD ya. Di mana RMSD itu singkatan dari root, akar, min, rata-rata, square, kuadrat, deviation.
deviasi, RMSD. Nah, tadi udah ya plan. Nah, ini kelebihan plan dapat dioperasikan di Windows bit 64 maupun 32 dengan CMD hasil inovasi Bapak Satyo Nuryadi, Sarjana Teknik Magister Engineering. Free, praktis, sederhana, dan mudah. Cukup single line comment untuk simulasi. Baik protein maupun ligan bergerak ya. Kalau mau hanya ligan yang bergerak. Hasil doke dapat divisualisasi di software lain. Skodoknya puluhan sampai ratusan ya. Jadi skodoknya itu puluhan sampai ratusan ya. Jadi kalau saya lebih senang skodoknya minus 90 misalnya dibanding minus 8 gitu ya. Tapi itu masalah selera ya. Nah, ibaratnya kalau saya lebih senang megang uang ratusan ribu ya dibanding ribuan, 1000, 2000 gitu ya. Tapi kadang-kadang penting juga untuk parkir ya. 1000, 2000, 5000, 10.000 begitu. Kelemahannya apa? Plan tidak menyediakan fungsi preparasi protein, replikan, ligan maupun visualisasi. Jadi plan itu hanya untuk docking. Sehingga kita perlu Yasara, kemudian Marvin Sketch atau SketchCamp. Kemudian memerlukan Leakplot dan Pimol untuk visualisasi hasil docking. Dan perlu beberapa revisi atom ya. Kadang-kadang ada atom yang harus kita perbaiki. Misalnya SO2 itu harusnya kan S besar, O besar, O2. Tapi saat itu Pak, saat bikin program itu belum selesai, sudah di launching, O-nya huruf kecil, jadi harus kita ganti huruf kecil. Tapi itu nggak mempengaruhi, kalau misalnya nggak dilakukan nggak apa-apa. Nah ini ya sarannya juga free, gratis. Yang berbayar itu bayar sekitar 6 juta. Saya masih senang yang gratis ya, karena tetap bisa digunakan. Cep aksonnya juga gratis. Nah, jadi kita pakai Yasara nanti untuk preparasi protein dan replikan. Cep akson untuk preparasi ligan. Kemudian kita dockingkan plan. Pakai CMD hasil kreasi Pak Satyo Nuryadi. Visualisasinya nanti pakai Leakplot dan Pemol. Nah ini contohnya, contoh docking yang saya lakukan ya. Ini enzim siklooksigenase 2 tadi, yang di dalamnya itu ada inhibitor SC58. Nah, kita copot, kita kembalikan, yang paling bagus kita hitung RMSD-nya. Analisa hasil dengan RMSD ya, terus di bawah 2 angstrom. Lalu untuk uji statistik kita bandingkan rata dan standar deviasi. Nah ini RMSD-nya 1,2183. Nah sekarang apa sih gunanya molekular docking? Untuk obat yang sudah diketahui aktivitasnya, untuk memprediksi mekanisme kerja molekuler, misal paracetamol, HP 2009 ya. Untuk obat yang didesain memprediksi aktivitas biologi suatu obat yang dirancang. Jadi kita bisa merancang obat dengan molekular docking, bisa menemukan obat dengan molekular docking. Nah ini yang sudah saya lakukan. Dan saya menemukan HP 2009 yang sekarang saya sebut Algetika dan MH 2011. Saya patenkan dua-duanya. Sebenarnya tahun ini kita dapat proyek matching fund sekitar 1,3 miliar ya untuk bikin prototipe pabrik farmasi ya. Tapi dananya kelihatannya kok agak rendah sehingga ada kemungkinan kita batalkan ya. Karena ada juga keuntungannya karena prototipe itu dibuat di UGM, sementara kalau untuk industri farmasi itu harus dibuat di industri yang akan kita dirikan. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kerugiannya.
Ini pustakanya, ini buku-buku saya. Sekarang ada 14 buku saya. Ini buku saya yang terbit di Jerman ya. Mudah-mudahan tidak ada yang baca buku saya orang Jerman. Kalau dibaca soalnya molekul temuan saya bisa diciplak dan saya nggak punya kekuatan hukum. Saya masuk insan interpretasi UGM 3 kali, nasional juga 3 kali. Kemarin ditawarin saya masih sibuk. Ini patennya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan silakan tentang molekuler docking. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. eh, apakah nanti di perkuliahan ini kita akan mendemokan terkait molekular docking Pak? Betul ya. Jadi kita nanti akan kalian akan diberi skill untuk mendesain molekul ya. Nanti tugasnya itu mempresentasikan. Jadi dalam bentuk PowerPoint dan poster ya. Jadi nanti kita bagi kelompok. Terus nanti masing-masing kelompok itu, sebentar saya punya ini ya catatannya ya. Sebentar. Nggak kelihatan? Terlihat Pak. Jadi nanti kalian saya bagi beberapa kelompok ya. Nanti kita lihat berapa kelompok, satu kelompoknya itu. Jadi nanti saya itu ngasih kuliah. Nah ini pertemuan pertama ya. Terus nanti akan saya kasih kuliah pertemuan kedua itu cara menemukan antibiotik pengganti derivat penisilin ya. Jadi akan saya kasih bekal nanti Anda mendesain molekul ya. Nah di sini. Nah nanti kalian akan mendesain molekul baru. Jadi saya kasih contoh molekul saya yang hasil saya. Nanti kalian bisa mendesain molekul baru. Kemudian nanti juga ini masih kuliah ini ya. Jadi 4 kali kuliah. Kemudian menemukan obat TBC pengganti INH. Seperti kita ketahui TBC itu sekarang sama INH sama rifampicin sudah kebal. Nah kita akan kasih contoh bagaimana kalian menemukan obat struktur baru yang berkhasiat sebagai anti TBC. Nanti saya kasih contoh obatnya. Terus kalian tinggal meniru. Nah, kira-kira yang mirip kayak apa gitu. Kemudian yang ketiga itu nanti cara menemukan anti malaria pengganti mefloquine ya. Jadi malaria itu sebenarnya pernah bebas di Indonesia, tapi terus mungkin untuk bisnis ya si siapa Bill Gates itu pernah datang ke Fakultas Kedokteran UGM, nggak tahu kenapa dia ngomong-ngomong apa kok sekarang anti malaria, sekarang malaria sudah nggak bebas lagi. Nah jadi kemungkinan, tapi saya nggak nuduh ya, kemungkinan ada campur tangan untuk bisnis sehingga kita nanti akan menguasai cara menemukan anti malaria pengganti mefloquine. Kenapa? Karena mefloquine itu sudah resisten terhadap malaria. Nah, nanti tugas kalian ini, jadi nanti itu kalian akan saya buat menjadi desain obat ya, mempunyai skill pendesain obat. Nah, nanti kalian akan jangan khawatir nanti banyak contohnya kalian tinggal meniru ya. Nah, jadi nanti akan kita bagi, ada yang menemukan antibiotik pengganti derivat penisilin. Kenapa? Karena penisilin itu sudah banyak yang resisten dan juga sudah banyak yang alergi. Kemudian yang kelompok lain lagi nanti menguasai itu
menemukan obat anti TBC dan pengganti ENA dan rifampicin, dan yang terakhir itu nanti anti malaria begitu. Jangan khawatir, nanti masih ada 3 kali kuliah yang akan bisa dijadikan contoh untuk kalian. Gitu. Dan kalian saya yakin pasti bisa ya. Kalian tahu nggak, saya pindah tahun 2005 ke Fakultas Farmasi UGM ya. Itu saya nggak bisa ngidupin komputer coba. Kalian kan sudah pinter komputer ya. Saya itu nggak bisa ngidupin komputer. Kenapa? Karena waktu di kedokteran UNAN nggak pernah kuliah pakai komputer. Ya, tulis tangan gitu ya, pakai slide gitu. Jadi pas saya pindah ke UGM, saya beli komputer, saya nggak bisa ngidupin. Saya ngasih tugas anak saya yang SD di kelas 5. Le, ayah beli komputer, le, nggak bisa ngidupin, tolong ngidupin. Dari nggak bisa ngidupin komputer sampai menemukan obat dengan komputer coba. Nah, jadi kalian saya pikir akan lebih pintar dari saya. Komputer kalian udah jago-jago. Saya itu dari tidak bisa ngidupin komputer, bayang. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ketika kita mensintesis suatu obat, akan ada kemungkinan bioaktivitas dari obat tersebut berubah kan ya Pak? Sehingga kita tuh belum mengetahui tuh bioaktivitas dari obat baru tersebut. Apakah molekul target dari obat tersebut juga bisa berubah? Dan bagaimana sih Pak cara untuk mengetahui molekul target terbarunya gitu? Oh ya, jadi sebenarnya sekarang ini sudah sangat enak ya dengan komputer. Jadi ternyata obat itu kita sudah kasih contoh sama Allah ya. Satu obat itu sebenarnya banyak khasiat ya. Contohnya apa? Kurkumin. Dan sekarang sudah ada softwarenya ya. Jadi saya membimbing berapa belas skripsi di Wahid Hasyim itu semuanya pakai komputasi ya. Jadi kalau yang penting kita tahu strukturnya, itu bisa kita prediksi. Nanti ini bisa untuk apa begitu ya. Nanti tak share YouTube-nya di YouTube saya. Jadi bagaimana memprediksi aktivitas biologi suatu molekul ya, sangat-sangat mudah ya. Jadi kalau misalnya nanti kita mendesain molekul tadi, misalnya pengganti derivat penisilin misalnya kan, kita kan targetnya untuk antibiotik. Terus ternyata kok dia bisa juga untuk yang lain, nggak masalah itu ya, nggak masalah. Karena kedepannya memang begitu ya. Jadi satu obat itu ternyata tidak hanya untuk satu target, untuk banyak target begitu. Tinggal kekuatannya nanti bisa kita atur, kekuatannya kita atur. Misalnya kita targetnya untuk antibiotik, berarti yang lain kita kurangi begitu. Bahkan asetosal itu kan sekarang untuk analgetik, antipiretik, antiinflamasi, antiptalet ya, untuk pengencer darah ya. Saya kemarin makan juga itu aspilet untuk pengencer darah ya. Karena pembuluh darah otak saya terjadi penyumbatan sehingga saya harus makan aspilet dosis rendah, itu bisa untuk mengencerkan darah. Zaman dulu tidak diketahui kalau aspirin itu dosis rendah, yang namanya aspilet itu untuk pengencer darah gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan kalau misalnya untuk molecular docking ini kan kita menggunakan komputer atau laptop ya Pak. Nah, Ya. kita tahu ketika kita rangkai obat tersebut, dia bisa dimanfaatkan untuk kita itu bagaimana ya Pak? Atau kayak misalnya yang kayak poin yang kayak bioaktifnya itu aktif itu gimana Pak cara mengetahui? Oh ya, jadi aktif itu nanti dari skor docking tadi ya.
Jadi makanya nanti kita latih namanya molekuler docking, itu nanti akan ketemu skor. Nah, skor docking itu yang bisa untuk pedoman ya. Jadi misalnya kayak tadi paracetamol itu skor docking terhadap enzimnya itu minus 67 misalnya. Nah, molekul saya itu minus 85, oh berarti lebih minus, berarti lebih bagus. Nah, itu nanti bisa kita buktikan dengan interaksi obat reseptornya secara komputer, kemudian kalau sudah kita buat molekulnya, bisa kita buktikan secara uji hewan coba begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain lagi ada? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau tadi kan dari penjelasan Bapak yang melalui skor docking itu kita bisa memprediksi efektivitas obat itu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya di tubuh itu kan obat itu bukan bereaksi untuk satu reseptor saja gitu Pak. Misalnya terjadi kesalahan, misalnya obat ini salah masuk ke reseptor gitu. Terus hasil itu malah jadi negatif gitu, misalnya dia menghambat apa gitu, ada efek sampingnya. Itu kira-kira bisa disimulasikan juga nggak Pak melalui molekular docking? Bisa, bisa. Jadi kebetulan saya belajar docking kombinasi ya, docking kombinasi. Jadi misalnya kayak obat-obat itu ada yang digabung antara ibuprofen dan paracetamol. Ternyata setelah saya pelajari dengan docking itu mereka kenapa menggabungkan? Karena skor dockingnya itu kombinasi itu lebih stabil. Karena lebih stabil maka dia lebih poten. Jadi yang tadinya paracetamol dosis 500 kalau digabung dengan ibuprofen itu bisa jadi 400. Nah, tujuannya menurunkan dosis karena untuk mengurangi efek samping hepatotoksik paracetamol seperti itu. Jadi semuanya tetap bisa teratasi ya. Tapi ada juga yang digabung itu malah nggak bagus. Itu bisa kita prediksi dengan docking juga ya. Jadi misalnya molekul saya kalau digabung dengan ibuprofen itu malah nggak bagus. Karena saling berebut gitu sehingga lebih baik diberikan sendiri-sendiri. Jadi dengan docking ini kita bisa memprediksi. Tapi hakimnya tetap nanti uji in vivo ya. Tetap uji hewan begitu. Tapi ke depannya itu diharapkan kita mengurangi penyiksaan hewan ya. Sekarang ada namanya ilmu bioetika. Jadi bioetika itu ilmu yang mempelajari bagaimana sopan santun kita menganiaya hewan ya. Kasihan ya. Jadi kita mau meneliti obat kanker, hewannya dibuat kanker terus kita obati. Itu kalau hewannya bisa ngomong itu kan jerit kesakitannya, kasihan. Jadi ke depan itu diprediksi nanti tidak ada lagi uji hewan, tapi uji in silico. Kalau semuanya sudah sama, ngapain harus kita double ya? Uji hewan dan uji in silico. Nah, seperti itu. Jadi Jadi seperti itu bisa kita prediksi. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Ya, atas jawaban. ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi bioetika itu kebetulan ketuanya dulu promotor saya, udah almarhum sekarang. Ketua ilmu bioetika di dunia itu Profesor Umar Anggoroyeni. Beliau menceritakan bagaimana perkembangan teknologi zaman sekarang itu sudah bisa membuat misalnya sel gitu ya. Nah, jadi itu harus diatur etikanya ya. Ada juga membuat pohon itu seperti kunang-kunang ya, bersinar. Jadi pohon itu bersinar kayak kunang-kunang. Nah, itu kalau diterapkan ke manusia, kita kasih gen DNA yang bersinar coba. Tapi kan malah nggak enak ya kita. Kita nggak bisa tidur dengan remang-remang ya. Kalau kita seperti kunang-kunang kan berarti tubuh kita kelihatan semua ya. Malah nanti nggak nyaman.
Ada lagi pertanyaan? Apa mau break dulu Pak, istirahat dulu mungkin Bapak takutnya Oh nanti iya, kalau ya ini boleh ya. boleh ya. Break sebentar ya Kak. Saya ngisi absen nggak ini? Nggak usah Pak. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, ya. Mungkin break dulu berapa menit Pak? 10 menit apa cukup? Boleh, boleh. 10 menit ya kita break. Iya. Iya, terima kasih. Mana dari tadi kok mau kemana?
Nah, bisa kita mulai lagi. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ini saya punya apa namanya yang tadi ditanyakan ya. Jadi ini ada obat. Nah, mempertahankan topologi struktur ya. Jadi obat-obat antidepresan ini ada beberapa yang kalau dibuat obat dimodifikasi itu harus memenuhi syarat ini ya. Jadi misalnya di sini kalau tricyclic psikomimetik misalnya klorpromazin itu efeknya hanya tranquilizer, itu hanya punya sudut alfa ya. Di sudut alfa ini ya. Kita akan lihat. Nah, jadi seperti ini. Ini sudutnya. Ini kalau kita tarik garis di sini, ini namanya sudut alfa ini ya. Nah, ini efeknya akan satu aja ya. Tranquilizer aja. Ya. Jadi ini garis-garis 3 dimensi ini ya. Bagaimana kalau sekarang amitriptilin? Amitriptilin itu dia itu selain tranquilizer juga antidepresi. Nah, itu hanya punya sudut alfa dan beta ya, dua. Kita lihat sudut beta itu yang mana. Jadi beta itu kalau ini kita tarik maka akan bertemu di satu titik sehingga membentuk sudut 30 derajat ya. Nah, jadi tadi yang sudut tadi kan ini ya. Ini sudut ditarik ini garis sudut alfa tadi ya. Kalau sudut beta ini kalau kita tarik ke sini, maka ini akan bertemu di suatu titik sehingga membentuk sudut. Namanya sudut beta. Jadi kalau dia punya dua sudut beta itu nanti efeknya ada dua. Tranquilizer dan antidepresan ya. Nah, kalau punya sudut tiga, itu nanti dia sebagai antidepresan murni ya, antidepresan murni. Nah, ini harus belajar farmakologi ya. Jadi kalau tadi efeknya itu ada dua, kalau ini tinggal satu, antidepresan. Itu harus ada ketiga sudut ini ya. Jadi kalau kita Nah, jadi tadi sudut alfa tadi dan sudut beta dan yang satunya sudut gamma. Jadi ini lebih kompleks ya. Lebih kompleks ininya apa? Cara mendapatkan ya. Jadi kalau ini beta ya 30 derajat, gamanya 20 ya. Jadi sudut gamma itu ini N ditarik sampai C, kemudian N sampai C.
Sampai sini dulu. Kita lanjut dengan mengapa kok saya pakai plan ya. Nanti bahan kuliahnya saya share di grup ya, di grup WA. Kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, jadi plan ini ada websitenya ya, bikinan Thomas Exner ya, Jerman, bikinan Jerman ini ya. Saya bahkan pernah email sama beliau, saya bilang, terima kasih softwarenya sudah saya pakai untuk menemukan obat. Terus dia bilangnya apa? Oh begitu ya, saya itu nggak pernah mikir katanya. Saya tidak pernah mikir menemukan obat, saya itu hanya mikir bagaimana obat menduduki reseptor dengan nyaman gitu. Terus dia pesan kalau membuat pernyataan hati-hati katanya. Jadi yang bikin program sendiri dia nggak ada rencana untuk menemukan obat ternyata ya. Jadi protein ligand end system ya. Ada webnya bisa dicek. Tadi udah ini ya. Jadi plan itu protein ligand end system ya. Ini kadang-kadang dikira plan itu singkatan apa? Dikira terjemahan bahasa Inggris plan tanaman ya. Sebenarnya bukan. Sebenarnya protein ligand end system ya. Aplikasi dokeng yang telah di-benchmark secara internal di grup penelitian kimia medicinal Pre Universitas Amsterdam dengan good aplikasi dokeng berbayar yang dipakai secara rutin di laboratorium radiologi kimia medicinal di Eropa dan Amerika. Dari hasil benchmark diketahui plan setara dengan good ya. Jadi meskipun gratis setara dengan yang berbayar untuk protokol screening virtual di protein adenergic. Bahkan lebih baik dari gold untuk protokol screening virtual nikotinik acetylcholine binding protein. Jadi tidak kalah ya dibanding dengan yang berbayar. Kemudian ini kelebihannya. Nah, dapat dioperasikan di Windows bit64 maupun bit32 dengan CMD hasil inovasi Satyo Nuryadi. Bapak Satyo Nuryadi, Sarjana Teknik Magister Engineering, ini dosen IT di Universitas Teknologi Yogyakarta ya. Saya sudah izin untuk menyebarkan softwarenya, saya buat buku dan workshop. Mudah-mudahan beliau menjadi amal jariah ya untuk beliau. Kemudian free, praktis, sederhana, dan mudah. Cukup single line comment untuk simulasi.
Kemudian baik protein maupun ligan bergerak ya. Kalau MOE hanya ligan yang bergerak, hasil docking dapat divisualisasikan di software lain. Skor docking puluhan sampai ratusan. Kelemahannya tadi sudah disebut, tidak menyediakan fungsi preparasi sehingga perlu software lain untuk membantu, yaitu Yasara, kemudian Marvin Sket. Kemudian untuk visualisasi perlu Liquid dan Paymol. Nah ini juga sudah berjasa membuat saya masuk ke insan berprestasi UGM 3 kali ya. Sampai-sampai UGM-nya menutup. Ini yang menang kok Pak Hari terus, ditutup aja katanya. Ya. Dan saya juga masuk ke Inovasi Indonesia 3 kali ya. Kemarin ditawarin saya masih sibuk ya. 106 inovasi, 107, 109. Paten sudah saya patenkan, dua-duanya sudah granted ya. Ini yang Algetika ini pernah dapat proyek saya suruh membuat senyawanya 100 gram ya, 1 on. Saya dapat dana 250 juta untuk membuat 1 on Algetika. Nah ini kelebihannya juga kita bisa uji statistik ya. Jadi kalau eksak itu harus pakai statistik ya. Ada orang yang presentasi docking bilang, menurut saya lebih bagus. Kenapa? Skor docking saya minus 93 Pak, pembandingan minus 92. Saya bilang, belum tentu. Uji statistiknya ada enggak? Enggak ada Pak. Nah, harus pakai uji statistik. Kalau plan kita bisa pakai uji statistik, pakai uji T. Nah, ini link plot yang akan kita gunakan untuk visualisasi. Nanti akan saya kirim semua di grup. Kalau misalnya pengen lisensi sendiri, nanti ngisi email institusi. Sini punya email institusi ITERA enggak ya? Kalau punya bisa. Kalau misalnya tidak, pakai punya saya nanti. Punya Pak. Punya ya. Nanti kalau Liquid ini dapat lisensi 1 tahun ya. Ini saya lisensinya 1 tahun ya. Nanti bisa diperpanjang. Nah ini contoh tampilan Liquidnya tadi ya. Yang tebal ini adalah molekulnya. Yang kecil-kecil ramping ini adalah asam amino dari enzim. Nah, ini bimolnya langsung terhubung ke 3 dimensi ya. Jadi enak sekali ya, langsung ke 3 dimensi. Ini lebih bagus dari MOE yang berbayar 90 juta ya. Jadi saya lebih senang pakai yang gratis tapi bagus ya. Sampai sini dulu bisa kita buat diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Pak Arif, jika materi pertemuan 1 sudah habis sebelum jam 11, tidak apa jika kuliahnya disudahi. Yang penting materinya sudah tersampaikan. Oke. Nanti materinya selain saya share, nanti kalau diizinkan kuliahnya, diizinkan enggak ya kalau kuliahnya saya upload di YouTube? Gak apa-apa, Pak. Bisa. Ya, biar mahasiswanya enak, nanti bisa diulang-ulang. Materinya akan saya kirim di grup. Rekamannya saya upload di YouTube. Softwarenya akan saya upload di grup gitu. Ada pertanyaan lagi? Tinggal satu lagi materinya tentang interaksi obat reseptor.
Dari saya belum ada, Pak. Baik, kita lanjut ya dengan interaksi obat reseptor. Masih sama yang tadi, bedanya ini. Jadi ini akan saya demokan ya bagaimana. Jadi kalau nanti sesudah didocking, kemudian kita akan membuat PDB, nanti saya ajari kuliah berikutnya. Kemudian akan kita visualisasi lewat click plot. Nah ini link plotnya seperti ini, nanti kalau sudah diinstal nanti saya ajarin. Jadi nanti kita bikin PDB, terus PDB-nya itu akan kita load ya. Saya contohkan yang EVA 2011 seperti ini. Nah ini interaksi obat reseptor EVA 2011 ya. Ini bisa diklik kanan, kita rename. EVA 2011. Nah ini ya. Nah nanti bisa kalau kita sudah punya PayMall, nanti di sini edit program pad, alamat PayMall-nya kita taruh di sini. Di PayMall executable, terus kita save. Nah sehingga ini nanti di sini langsung hitam. Jadi kalau kita double klik, langsung terhubung 3 dimensi ya. Jadi enak sekali ya. Nah, ini kalau kita klik S-nya, ada DUM. DUM ini ikatan hidrogen ini. Nah, kita besarkan. Nah, yang saya klik ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini ya. Serin 530 fingerprint untuk analgetika. Jadi makanya ini bagus banget obatnya ya. Kalau mau kita bedakan, kita klik sini. Terus kita color elemen yang kedua. Nah, bedanya apa? Yang 2 dimensi sama 3.
sini misalnya ya, di sini ada ikatan hidrogen ya, serin 530 ya. Serin 530. Nah, ini serin 530 ini ya. Ini kan ada interaksi ikatan hidrogen ya. Di sini nah, di sini kok O dengan O. Nah, ini nggak mungkin. Jadi ikatan hidrogen itu pasti ada hidrogennya ya. Jadi di sini sebenarnya dihidden hidrogennya. Jadi sebenarnya untuk bisa mengetahui hidrogennya berasal dari serin atau berasal dari molekul MH2011, ini harus diklik pimolnya ini tadi ya. Kalau kita lihat tadi pimolnya ya, jadi ini oksigen dengan oksigen, kita klik coba. Serin 530. Nah ini. Nah, jadi ini oksigen, ini oksigen. Jadi ternyata oksigennya itu hidrogennya ternyata dari serin 530 ya. Ini ikatan hidrogen ini. Nah, jadi hidrogennya dari serin 530. Demikian juga yang N ya. Yang N ini juga ikatan hidrogennya ini hidrogennya berasal dari serin 30. Tapi pada saat tidak pakai Pmol itu kita nggak tahu ya. Nah ini nggak tahu. Padahal sebenarnya hidrogennya dari sini. Jadi untuk mengetahui hidrogennya harus terhubung dengan Pmol. Gitu. Nah kiranya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya nanti banyak akan saya kirim ke grup ya. Dan YouTube-nya akan saya upload-nya rekamannya. Begitu. Bagaimana Mas Indarto? Oh iya Pak. Ini mungkin mahasiswa masih ada yang mau bertanya atau Oh tidak? silakan, silakan. Bagus kalau masih ada pertanyaan. Silakan. Dari saya cukup, Pak. Ya, silakan. Agak keras ya. Dari saya cukup, Pak. Oh cukup. Eliezer. Yang lain? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Baik. Yang lain ada? Intinya belum ada Pak. Untuk pekan depan kuliahnya mau tetap di hari Sabtu atau hari Kamis Pak? Ya, hari Sabtu aja ya. Hmm. Kalau hari Kamis jam Kemarin berapa? kan jam 1 kalau di jadwal. Oh iya. Kemarin kan waktu itu pengennya kan mahasiswa dalam satu kelas gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya Kamis, nggak apa-apa jam 1 ya. Jadi nanti mahasiswanya di kelas. Ya, bisa. Oh, boleh, boleh. Kita coba hari Kamis ya. Jam Maksudnya 1. Bapak enak nyaman yang mahasiswa dalam satu ruangan atau Iya, iya. Kita coba ya Kamis jam di 1 rumah ya. masing? Oke, baik. Baik. Mungkin nanti Eliezer tolong disiapin ya apa namanya kayak sound sama webcamnya. Oke, Pak. Baik. Oke, gimana Oke. kondisi Pak Hari? Udah ini belum? Alhamdulillah, ini tadi di fisioterapi tadi. Udah mulai, ini saya duduk, udah bisa duduk di kasur. Mudah-mudahan nanti cepat bisa online-nya full. Yang kiri masih agak lemah.
Jadi begitu ya. Kita ketemu di hari Kamis jam 1 ya. Ya, Pak. Baik kalau gitu. Bisa kita akhiri? Bisa, Pak. Kalau nggak ada Baik. yang bertanya, cukup. Ada yang bertanya? Cukup, Pak. Baik kalau gitu terima kasih atas kesempatannya ini ya. Kemarin juga waktu saya dirawat rawat inap itu juga ada mahasiswa dari kedokteran Andalas ya jauh-jauh datang ke Jogja kan mau konsultasi itu tak bilangin saya di rumah sakit kalau mau konsultasi ya datang ke rumah sakit. Alhamdulillah saya masih bisa diskusi sama mereka. Terima kasih sekali ya kesempatannya untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan jadi amal jariah kita bersama. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Dapat Pak. Pak. Terima kasih. Live, Pak. Ya, mari.